Setelah bertemu dengan banyak tokoh luar biasa di masa lalu, hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang sangat besar dan mengubah dunia, yaitu kisah Nuh dan air bah. Siap, ayo kita mulai. Seiring berjalannya waktu, bumi menjadi semakin ramai oleh manusia. Namun sayangnya, bukan kebaikan yang bertambah, melainkan kejahatan. Hati manusia semakin jauh dari Tuhan. Mereka tidak lagi memikirkan penciptanya, mereka hanya memikirkan kesenangan diri sendiri. Dan setiap hari, pikiran mereka hanya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Mereka saling menyakiti, menipu, dan hidup dalam keegoisan. Tuhan melihat semua kejahatan ini dari surga, dan hatinya sungguh pilu. Tuhan begitu sedih melihat ciptaan yang sangat dikasihinya memilih jalan kegelapan. Sampai-sampai Tuhan menyesal telah menciptakan manusia di bumi. Dalam kesedihannya, Tuhan berkata, "Aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi." Tetapi di tengah dunia yang begitu gelap dan penuh dosa, ada satu orang yang cahayanya tetap bersinar. Namanya adalah Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Berbeda dengan yang lain, Nuh memilih untuk hidup dalam ketaatan dan berjalan bersama Tuhan. Ia menjaga hatinya tetap lurus. Bahkan ketika semua orang di sekelilingnya berbuat jahat, Tuhan pun berkenan kepada Nuh dan berkata, "Engkau berbeda, Nuh. Aku menemukan engkau seorang yang benar di hadapanku karena kejahatan manusia sudah mencapai puncaknya." Tuhan memutuskan untuk mendatangkan bencana yang dahsyat, yaitu air bah yang akan menutupi seluruh bumi dan memusnahkan semua kehidupan. Namun, sebelum itu terjadi, Tuhan berbicara kepada Nuh. "Nuh," kata Tuhan dengan suara yang tegas, "Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan. Tetapi dengan engkau, Aku akan mengadakan perjanjianku. Buatlah sebuah kapal yang sangat besar untukmu, sebuah bahtera." Tuhan memberikan instruksi yang sangat detail kepada Nuh. Bahtera itu harus dibuat dari kayu gofir, memiliki 3 tingkat dengan banyak kamar di dalamnya, dan yang paling penting harus dilapisi dengan pakal atau galegela di bagian luar dan dalamnya, agar kapal itu kedap air dan sanggup menahan terjangan badai. Tentu saja, Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan Nuh seorang diri. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membawa serta seluruh keluarganya, istrinya, ketiga anaknya yaitu Sem, Ham, dan Yafet, beserta istri-istri mereka. Selain itu, ada perintah yang luar biasa. Tuhan berkata, "Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, haruslah engkau bawa 1 pasang dari setiap jenis ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, supaya mereka tetap hidup bersamamu dan melanjutkan keturunan di bumi." Nuh pun segera memanggil anak-anaknya dan berkata, "Ayo, kita harus bergegas. Kita harus melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan." Maka dimulailah sebuah proyek raksasa. Nuh dan keluarganya bekerja keras siang dan malam, menebang pohon dan membangun bahtera di tengah daratan yang kering. Bayangkan, mereka membangun kapal super besar di tempat yang jauh dari laut. Tentu saja, orang-orang di sekitar mereka hanya bisa tertawa dan mengejek. "Hahaha, lihat orang tua gila itu membangun kapal di darat. Dia pasti sudah tidak waras," ejek mereka. Namun, Nuh tidak goyah. Ia tidak memedulikan cemoohan mereka. Iman Nuh kepada Tuhan
jauh lebih besar daripada rasa malunya. Ia percaya penuh pada setiap firman Tuhan dan melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Baginya dan keluarganya, ketaatan adalah segalanya. Setelah bekerja keras bertahun-tahun, akhirnya bahtera raksasa itu pun selesai. Sesuai perintah Tuhan, berbagai jenis hewan datang berpasangan dan masuk ke dalam bahtera dengan tertib. Setelah itu, Nuh dan keluarganya pun masuk. Lalu, pintu bahtera yang besar itu tertutup rapat. Bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh Tuhan sendiri. Selama 7 hari, mereka menunggu di dalam keheningan. Dan pada hari ke-7, hujan pun mulai turun. Dan air bah itu datang menutupi seluruh daratan. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Nuh, keluarganya, dan semua makhluk di dalam bahtera itu akan kita saksikan di cerita selanjutnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang indah dan cerita Nabi Nuh yang mengajarkan kami tentang ketaatan. Kami mohon, berilah kami hati yang menghargai ajaran dari hamba-Mu seperti guru atau orang tua kami, dan mata yang terbuka untuk memahami firman-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap meremehkan atau tidak mau mendengar, sehingga kami mampu melaksanakan apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan kisahnya di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita yang luar biasa ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.